Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama, atas nama Majelis GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Diakon Herlina Wiuda selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 3 Jemaat GKE Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Saudari Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Bapak Yuberi Ejumben dan Saudari Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 13 September 2020. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 20 September 2020. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1. Liturgus, penetua Herti Carolina, song leader Paunila dan Adeline Febriana, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Berita keuangan. Untuk berita keuangan, penerima maupun pengeluaran minggu yang lalu, tidak ada perubahan dari kami, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada berita keuangan baik dari kolekte maupun persembahan syukur dari warga jemaat sekalian yang masih belum bisa memasukkan di berita jemaat karena menunggu diserahkan ke bendahara jemaat dari pengurus lingkungan masing-masing. Demikian juga yang melalui transfer rekening bank, rekening koran bank dan dicek setiap hari akhir bulan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatannya. Berita kebaktian. Kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Gregory Richard Jansen JR yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020 pukul 15.30 WIB di tempat rumah keluarga Diding N, Tanan atau Bapak Deri, Jalan Kapuas Seberang Sartu, RT 3 Barimba, lingkungan pelayanan 2. Yang bertugas sebagai liturgus, Diakon Sakura, diundang seluruh penetua diakon dan pekerja gereja bisa hadir dalam kebaktian ini. Kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 September 2020 pukul 17 WIB dengan petugas liturgus Reditia Effendi, doa persembahan Riri Chandra dan didampingi oleh seluruh pembina seksi pelayanan remaja. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Ibadah kita pada hari ini akan menggunakan liturgi ibadah hari Minggu model 1 yang sudah dibagikan dan sebelum pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama puji muliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
Sidang jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dari lagu PKJ nomor 58, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu pada hari ini. Kiranya pujian doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang seperti terdapat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal 16, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima dengan judul Mana dan Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh Tuhan, tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini dan membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba
apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apakah kami ini? Maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jikalau memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami kamu sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara dengan segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tergeletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang kita telah baca bersama, kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 255. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita
Yesus Kristus yang boleh beribadah di gereja ini maupun juga yang beribadah dari rumahnya masing-masing. Shalom. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita saat ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar sungguh kami dapat memahami dengan benar apa yang menjadi maksud Tuhan melewati firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Dan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus juga, kami pun juga dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dengan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira dan saya yakin kita semua tidak suka diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan beberapa dari kita mungkin sangat sensitif dengan yang namanya ketidakadilan. Sebab ketidakadilan itu dapat merugikan diri kita. Dan juga ketidakadilan itu juga bahkan dapat melecehkan harga diri kita. Saudara-saudara, perasaan yang sama juga terjadi dalam bagian nas kita pada hari ini. Pada para pekerja yang datang terdahulu atau lebih dulu datang pagi hari. Di dalam perumpamaan ini diceritakan dalam perumpamaan ini bahwa suatu hari ada seorang tuan pemilik kebun anggur mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan dalam proses ia mencari pekerja ini, ia keluar dengan waktu yang berbeda-beda. Kalau saya mencatat di sini ada kurang lebih 5 kali waktu yang berbeda itu. Yang pertama pagi-pagi benar, artinya mungkin subuh ia mencari pekerja, ia temukan lalu disuruhnya bekerja. Yang kedua pukul 9 pagi, yang ketiga pukul 12 siang, yang keempat pukul 3 sore, dan yang kelima pukul 5 sore. Dan dengan waktu yang berbeda-beda ini ia temukan beberapa pekerja di waktu yang berbeda dan dengan kesepakatan sehari 1 dinar untuk upah mereka. Dan mereka bekerja pada saat itu. Tiba waktu pembayaran, ia memerintahkan mandornya untuk melakukan pembayaran kepada seluruh pekerja. Pembayarannya sama, sesuai dengan kesepakatan 1 dinar sehari. Dan itu diberikan kepada pekerja baik yang terdahulu maupun yang terkemudian sama 1 dinar. Dan rupanya sistem pembayaran yang demikian menimbulkan suatu masalah. Terutama ada yang bersungut-sungut, ada yang tidak terima, ada yang merasa tidak diperlakukan tidak adil. Siapakah mereka ini? Yaitu para pekerja yang sudah bekerja terdahulu. Mereka bersungut kepada sang tuan, kenapa tuan upahnya sama? Sedangkan kami dari pagi bekerja keras, sedangkan teman yang baru saja bekerja 1 jam, upahnya sama 1 dinar. Ini tidak adil. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dalam situasi yang seperti ini, kita pun juga bisa berkata, ini tidak adil. Cara pembayaran Tuhan dalam perumpamaan ini dinilai sungguh tidak adil. Itu menurut pekerja-pekerja dalam nas ini. Tetapi kita melihat dalam nas ini, Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang pertama, adapun hal kerajaan sorga. Perumpamaan ini mau membicarakan tentang hal kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga diumpamakan seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Itu berarti bahwa Tuhan Allah diumpamakan dalam nas ini sebagai sang tuan pemilik kebun anggur itu. Lalu jikalau demikian, dapatkah kita mengatakan bagaimana mungkin Tuhan Allah itu tidak adil? Kalau dikatakan Tuhan yang punya kebun anggur ini, dia adalah gambaran Tuhan kita. Bagaimana mungkin kita katakan Allah itu tidak adil? Bukankah sering kita temukan firman Tuhan bahwa Allah itu adil? Bukankah ia senang kepada keadilan dan tidak suka kepada ketidakadilan?
Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan kembali perumpamaan ini. Apakah benar Tuhan itu telah bertindak dengan tidak adil? Bila kita selidiki di dalam nas ini, Tuhan itu telah membayar upah pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. 1 dinar sehari. Akan tetapi perasaan diperlakukan tidak adil itu muncul ketika para pekerja-pekerja yang terdahulu melihat pekerja lain mendapatkan kemurahan hati sang tuan. Dan mereka mengatakan ini tidak adil. Tetapi dalam perumpamaan ini Yesus mau menggiring. Pola pikir dunia berbeda dengan pola pikir kerajaan Allah. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah warga kerajaan Allah. Dan jawaban Tuhan itu kepada mereka dalam ayat 14-15 dalam nas ini, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Pemilik kebun anggur itu mengingatkan pekerja-pekerja itu bahwa ia adalah pemilik kebun anggur itu. Karena ia pemilik kebun anggur, ia berhak atas seluruh miliknya. Ia berdaulat untuk bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Kemudian Tuhan itu berkata lagi, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, mereka iri hati. Hati mereka terbakar melihat orang lain mendapatkan keberuntungan. Mereka tidak siap menghadapi hal itu karena mereka merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Karena mereka merasa mereka lebih bekerja keras dari orang lain, lebih produktif dari orang lain, sehingga sudah sepantasnya bagi mereka harus dibayar lebih banyak. Dan ini bukan pola pikir kerajaan Allah. Seperti pola pikir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika mereka berhadapan dengan Yesus pada saat itu. Orang Farisi ahli Taurat, mereka tidak suka. Mereka mengecam apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, para pelacur, pencuri. Pada saat itu mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Inilah pola pikir dunia. Saudara-saudara, di sini Yesus mau menegaskan bahwa kerajaan Allah mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai kerajaan Allah didasarkan bukan atas prestasi, bukan atas perbuatan baik, melainkan anugerah semata-mata. Bahwa kita semua boleh menjadi warga kerajaan Allah pun karena kemurahan Allah semata. Dalam Roma pasal 9 ayat 15 berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu berarti bahwa kemurahan Allah tidak dapat dibeli, bahkan dengan pelayanan dan bahkan oleh kesalehan kita sekalipun. Kita tidak dapat membeli anugerah. Anugerah diberikan secara gratis kepada orang-orang berdosa. Dan bukankah kita semua adalah orang yang berdosa?
Dan bukankah seharusnya pun kita bersuka cita bersama dengan mereka yang bersuka cita? Ingat perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Ketika ia kembali kepada bapaknya, begitu sukacita bapaknya menyambut kedatangannya kembali. Begitu berharga dan bersukacita Allah Bapa ketika ada orang datang kembali kepada Sang Bapa dalam pertobatan. Saudara-saudara, saya yakin Allah ingin agar kita bersukacita dengan orang yang telah mendapat kemurahan-Nya. Kita bersukacita dengan orang yang telah mendapat kemurahan-Nya. Bagaimana caranya kita dapat bersukacita dengan orang yang mendapat kemurahan? Caranya, cobalah kita tempatkan diri kita pada posisinya. Kita tempatkan sebentar saja diri kita pada posisinya. Kalau dalam perumpamaan dalam nas ini, kita lihatlah perumpamaan ini dari sudut pandang atau sudut para pekerja yang bekerja jam 5 sore, dari jam 5 sore. Benar, sang tuan menemukan para pekerja ini pada saat pukul 3 atau pukul 5 sore, artinya yang terdahulu. Tetapi sebenarnya sang tuan baru menemukan, karena pada dasarnya sehari-hari mereka sudah berdiri di pasar dengan keadaan yang dikatakan oleh Yesus dalam nas ini menganggur. Meminta belas kasihan orang supaya mereka dapat dipekerjakan. Tidak ada. Tidak ada orang yang mempekerjakan mereka. Sudah siang hari mungkin mereka sudah berputus asa. Berdiri di pasar menganggur, mencari belas kasihan orang supaya ada orang yang mempekerjakan. Dengan pikiran yang macam-macam, di rumah anak istri menunggu, tidak ada pekerjaan. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang dibawa upah apapun. Tiba-tiba sudah jam 5, mungkin sudah hampir putus asa, berdiri di situ. Sudah mau malam, tiba-tiba sang tuan baru bertemu dengan orang ini. Kita posisikan diri kita kepada pekerja yang terkemudian ini. Dan begitu sukacitanya ketika sang tuan bertemu dengan dia, ia bekerja, mungkin ia tidak terlalu berharap banyak upah karena ia hanya bekerja sebentar. Tetapi sang tuan tetap memberinya 1 dinar. Dapat kita bayangkan luar biasa sukacitanya, luar biasa kebahagiaannya. Pulang ke rumah, yang awalnya dia berpikir tidak membawa apa-apa, tetapi dia pulang ke rumah bisa membawa upah untuk anak istri. Luar biasa. Dia begitu bersukacita. Dia begitu bahagia, hatinya penuh sukacita dan ucapan syukur. Ini suatu kemurahan yang sukar dipercaya baginya. Dan inilah Bapak Ibu, kerajaan sorga, kerajaan Allah yang mau disampaikan kepada kita. Semata-mata karena anugerah, karena kemurahan Allah. Dan sudah seharusnya kita ikut bersukacita ketika melihat orang lain pun mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih firman Tuhan boleh mengingatkan kami sekalian bahwa sukacita yang besar yang boleh Tuhan rasakan ketika umat Tuhan kembali datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan biarlah kami juga boleh ambil bagian dalam sukacita, bahwa semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja kami boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan.
Dan sudah seharusnya kami pun juga turut bersuka cita ketika melihat orang lain mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami datang dalam permohonan kami, biarlah Tuhan menguduskan kami saat ini. Dan Engkau dari tempatmu yang maha tinggi, Engkau menyendengkan telingamu mendengarkan seruan permohonan doa kami. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan, membawa segenap pergumulan hidup kami, kekhawatiran kami, bahkan tantangan demi tantangan yang harus kami hadapi menjalani kehidupan di dunia ini. Kami tidak pernah berjalan sendiri ya Bapa, kami yakin itu. Sebab Tuhan senantiasa ada di pihak kami, menjadi penolong dan penopang bagi kami dalam segala keadaan. Sehingga kami tetap kuat dan tegar, dan mampu melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kami. Berikanlah kami hikmat untuk menjalani dan menyikapi segala sesuatu. Bahkan juga kami senantiasa boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu. Bapa di sorga, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah kami menjalani setiap tugas dan peran tanggung jawab kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Tuhan juga berkenan memberkati usaha, pekerjaan, tanah sawah ladang yang kami garap. Apa yang kami tabur, apa yang kami tuai, semuanya datang daripada Tuhan. Dan kami percaya Engkau dengan kuasa-Mu boleh memberkati segala apa yang kami kerjakan dan mencukupkan kami dengan segala berkat dan rejeki. Berkati juga segala rencana-rencana hidup kami, impian harapan kami, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Anak-anak kami diberkati, baik mereka yang masih dalam masa tumbuh dan kembang, remaja, pemuda-pemudi. Tolonglah mereka, anak-anak muda kami ya Tuhan, agar tetap menjadi dian yang bernyala-nyala, mengobarkan api Kristus, bahkan juga boleh hidup takut kepada Tuhan. Demikian juga mereka dalam perjuangan hidup mereka mencapai cita-cita. Biarlah Tuhan memampukan, memberikan roh kepintaran, akal budi, agar menjadi pribadi yang sukses dan berhasil di masa-masa yang akan datang. Bapa di sorga, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang berkekurangan, yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah mencari pasangan hidupnya. Kuatkanlah iman mereka, teguhkan hati mereka ya Bapa, agar mereka tetap setia menantikan jawaban Tuhan dari setiap doa dan permohonan. Dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya, sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini, Tuhan juga melengkapi sukacita mereka dengan damai dan berkat. Kami berdoa untuk orang tua kami Urbanus Nyagem yang berulang tahun ke-69, untuk anak kami Pristo Ajaria Graciara yang berulang tahun ke-13, ibu kekasih kami Pancar Asi Mambat yang berulang tahun ke-63 di bulan September ini. Tuhan, biarlah dengan pertambahan usia, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka, kebahagiaan, bahkan juga damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga keadaan bangsa dan negara. Kami serahkan juga pemerintahan kami dan juga pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Dan segala sesuatu ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang diperlukan bagi hidup kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini ada kesempatan untuk kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan nats persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Seraya persembahan kita kumpulkan, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 208 bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Ibu Bapak sedang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan nyanyian Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Duduk kembali mengambil waktu saat yang teduh.